Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cerdas. Topik kita kali ini adalah cagar budaya berdasarkan undang-undang dalam mata kuliah situs-situs Islam Sumatera Utara. Sebelum kita mengkaji situs-situs Islam di Sumatera Utara, maka terlebih dahulu kita akan membahas mengenai undang-undang daripada situs tersebut atau undang-undang daripada cagar budaya, agar kita mempunyai landasan ketika kita akan berbicara mengenai situs-situs Islam Sumatera Utara. Kita akan mempunyai landasan yang kuat terhadap apa dan bagaimana cagar budaya itu dimaktubkan di dalam undang-undang sesuai dengan peraturan di Republik Indonesia. Baik, kita akan pergi ke pembahasan landasan kontekstual dan konsep situs Islam. Yang pertama kita akan membahas landasan kontekstual. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya, Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1. Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan 1. Cagar budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya, dan kawasan cagar budaya di darat dan atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan atau kebudayaan melalui proses penetapan. 2. Benda cagar budaya adalah benda alam dan atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia. Selanjutnya, 3. Bangunan cagar budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang berdinding dan atau tidak berdinding dan beratap. 4. Struktur cagar budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam dan atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang kegiatan yang menyatu dengan alam, sarana dan prasarana untuk menampung kebutuhan manusia. 5. Situs cagar budaya adalah lokasi yang berada di darat dan atau di air yang mengandung benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, dan atau struktur cagar budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu. 6. Kawasan cagar budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua situs cagar budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas. 7. Kepemilikan adalah hak terkuat dan terpenuh terhadap cagar budaya dengan tetap memperhatikan fungsi sosial dan kewajiban untuk melestarikannya. 8. Penguasaan adalah pemberian wewenang dari pemilik kepada pemerintah, pemerintah daerah, atau setiap orang untuk mengelola cagar budaya dengan tetap memperhatikan fungsi sosial dan kewajiban untuk melestarikannya. 9. Dikuasai oleh negara adalah kewenangan tertinggi yang dimiliki oleh negara dalam menyelenggarakan pengaturan perbuatan hukum berkenaan dengan pelestarian cagar budaya. 10. Pengalihan adalah proses pemindahan hak kepemilikan
dan atau penguasaan cagar budaya dari setiap orang kepada setiap orang lain atau kepada negara. 11. Kompensasi adalah imbalan berupa uang dan atau bukan uang dari pemerintah atau pemerintah daerah. 12. Insentif adalah dukungan berupa advokasi, perbantuan, atau bentuk lain bersifat non-dana untuk mendorong pelestarian cagar budaya dari pemerintah atau pemerintah daerah. Nah, ini adalah beberapa butir daripada undang-undang mengenai cagar budaya, dan seterusnya butir ini akan berlangsung selama 38 butir, dan bisa Anda baca kembali bagaimana butir-butir yang ada di situ. Tapi saya pikir ketika kita sudah sampai ke 12 butir ini, maka sudah jelas bagi kita tergambarkan bahwa apa-apa saja benda yang dikatakan sebagai cagar budaya itu. Jadi bisa kita menarik kesimpulan bahwa benda-benda apa saja yang layak dijadikan sebagai situs, dijadikan sebagai cagar budaya, sehingga tidak keliru kita lagi apa sih yang dikatakan cagar budaya dan apa juga yang dikatakan sebagai situs itu. Nah, kemudian kita beranjak kepada bab 3, kriteria cagar budaya. Bagian ke-1, benda, bangunan, dan struktur. Pasal 5, benda, bangunan, atau struktur dapat diusulkan sebagai benda cagar budaya. Bangunan cagar budaya atau struktur cagar budaya apabila memenuhi kriteria: A. Berusia 50 tahun atau lebih. B. Memiliki masa gaya paling singkat berusia 50 tahun. C. Memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan atau kebudayaan. Dan D. Memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa. Masih di dalam bab 3, ketika kita buka pasal 6, maka di sana ada dikatakan benda cagar budaya dapat A. Berupa benda alam dan atau benda buatan manusia yang dimanfaatkan oleh manusia, serta sisa-sisa biota yang dapat dihubungkan dengan kegiatan manusia dan atau dapat dihubungkan dengan sejarah manusia. B. Bersifat bergerak atau tidak bergerak. Dan C. Merupakan kesatuan atau kelompok. Masih berada di bab 3, di pasal 7. Bangunan cagar budaya dapat A. Berunsur tunggal atau banyak, dan atau B. Berdiri bebas atau menyatu dengan formasi alam. Pasal 8. Struktur cagar budaya dapat A. Berunsur tunggal atau banyak, dan atau B. Sebagian atau seluruhnya menyatu dengan formasi alam. Dan seterusnya sampai dengan undang-undang tersebut dengan berbagai pasal dan butirnya. Semuanya akan menjelaskan mengenai cagar budaya, substansi daripada cagar budaya, fungsi dan sebagainya. Banyak sekali. Nah, setelah kita mengetahui apa-apa saja undang-undang yang pokok yang ada dalam pembahasan cagar budaya, maka kita akan mengkombinkan cagar budaya secara undang-undang Republik Indonesia dengan konsep situs Islam, terutama yang ada di Sumatera Utara. Nah, untuk mengetahui bagaimana konsep situs ini yang kita dasari dengan undang-undang tadi, maka kita coba kembali ke bab 1, ketentuan umum pasal 1 butir 1. Apa yang ada di sana? Dia katakan begini: cagar budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya,
situs cagar budaya dan kawasan cagar budaya di darat dan atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan atau kebudayaan melalui proses penetapan. Dalam pengulangan kita kali ini ada yang kita garis atau ditebalkan warnanya dengan warna merah. Apa itu? Yaitu adalah agama. Nah, disinilah masuknya situs-situs Islam di dalam landasan daripada undang-undang ini. Jadi ketika kita pecahkan ke dalam bagian daripada agama yang disebutkan di dalam bab 1 pasal 1 butir 1, maka kita akan mengeluarkan konsep situs Islam dalam agama itu. Karena Islam itu adalah salah satu agama dan kita akan menspesialkan atau kita akan memilih dan memilah mana yang situs, mana yang cagar budaya yang berdasarkan dari pengertian ini yang memiliki sentuhan nilai-nilai keislaman. Nah, yang memiliki sentuhan nilai-nilai keislaman itulah yang akan kita bahas di mata kuliah ini. Tapi kembali dikatakan bahwa yang memiliki sentuhan keislaman ini yang berada di daerah Sumatera Utara. Sehingga jelaslah, duduklah sudah mata kuliah kita, bahwa mata kuliah kita ini adalah situs-situs Islam Sumatera Utara. Nah, dapat dipahami ya bagaimana arah daripada mata kuliah kita ini. Baik, ini saja muqaddimah daripada kuliah kita di mata kuliah situs-situs Islam Sumatera Utara, dan kita akan kembangkan kembali dan kita akan tafsirkan kembali dan kita akan bedah kembali apa-apa saja situs-situs Islam Sumatera Utara itu di pertemuan-pertemuan berikutnya. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam cerdas.